Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma ba'du. Bapak Ibu jemaah Isya yang dilanjutkan dengan tarawih, witir, insyaallah dapat berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat kesehatan, kesempatan beserta keimanan kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan ibadah dalam rangka mendirikan malam Ramadan. Kalau kita lihat di kiri kanan kita, mungkin ada saudara kita yang pada hari ini mereka tidak bisa melaksanakan apa yang kita laksanakan pada malam Aiko. Selawat beriring salam tidak lupa pula kita kirimkan buat revolusi alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang telah mengeluarkan umat manusia dari alam jahiliyah, alam yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala ke alam yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala semata. Ama ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam aiko ambo diberi kepercayaan untuk menggantikan Buya Taufik SPDI. Kok ibarat mobil atau motor ambo ko ban serap. Jadi kalau ban serap biasa lebih kurang mutu daripada ban asli. Tapi kalau ndak ada ban serap, awak terbengkalai di perjalanan. Iya ndak Pak? Jadi ban serap maju. Indah ada olang si pungguk jadi olang. Ndak ada otan, akau pun jadi otan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam aiko untuk bagi yang mencatat ya. Ambo angke sebuah tema yang berjudul mengambil ibrah. Mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah teladan sahabat Nabi. Dari kisah teladan sahabat Nabi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang pemuda yang sangat tawadu, sangat ikhlas dalam beribadah. Beliau itu namanya Uwais Al-Qarni. Nama lengkapnya Uwais bin Amir Al-Qarni. Seorang pemuda yang hidup di abad ke-7. Beliau memiliki suku Qarni, cabang dari Murad. Dan tinggal di nama kampungnya Qoron. Daerah perbatasan Arab Saudi dengan Yaman. Awak ambil potongan ceritanya, kalau awak citung panjang Bapak Ibu. Jadi awak ambil sekete aja karena waktu disediakan cuman 15 sampai 20 menit. Uwais Al-Qarni itu memiliki seorang ibu. Dan inya dari ketek sudah anak yatim. Ndak punya ayah. Amaknya kok seorang yang lumpuh.
lagi butuh, ndak bisa ngapojo. Jadi yang mengasuh, yang membolo amaknya adalah Uwais. Jadi untuk Uwais supaya maksimalnya dalam membolo amaknya, maka inyo itu bakojo mengembalo domba orang kampung inyo, sehingga inyo mendapat gaji dan inyo sonang beribadah, bisa pula merawat amak inyo yang lumpuh dan buta tadi. Uwais Al-Qarni itu indah akan makan sebelum inyo memastikan amaknya ala makan. Inyo ndak akan bangkit kojo ketika amaknya ulun barosio sebelum inyo bangkit kojo. Jadi sebelum inyo bangkit dimandikan apa amak nanyo mak. Nanyo apa amak dan pekojoran. Setelah itu baru pekojo beko dirikan sholat duha, dokekkan zuhur, dapat jatah makan dari majikannya, maka dibawa makanan. Mak iko makan mak, nak apa mak? Itu kegiatan sehari-hari dari Uwais Al-Qarni tadi. Pada zaman itu Rasulullah masih hidup. Rasulullah tinggal di Madinah. Maka adalah keinginan seorang Uwais, seorang pemuda yang tawadu tadi ingin berjumpa dengan Rasulullah. Tetapi menengok keadaan amaknya, tidak mungkin inyo meninggalkan. Suatu ketika amaknya berucap kepada Uwais, "Oh Uwais, yo mak, nak apa mak? Mak lah tua nak mungkin ndak kan lama bertahan duit. Ama di akhir-akhir ama nak nyo payoji. Inyo nak pay melaksanakan ibadah haji." Berpikirlah Uwais tadi. Kendaraan ndak ada. Awak orang yang bakojo dengan uang. Jadi dapat ide de Uwais, inyo membeli anak domba Bapak Ibu. Jadi anak domba tadi dipikul de Uwais tu naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit, salamunya mengembalo. Setelah 8 bulan Bapak Ibu berlatihan mekuat fisiknya, maka datanglah musim haji. Mola mak penayo oji wak lemak. Bajalan kaki sama ayah, mambo amaknya Uwais ko bagendong amaknya. Karena nyo latihan dengan anak domba tadi, inyo ndak sakete pun indak mengeluh, menggendong amaknya. Sampai amaknya bercakap, "Ponek wang Uwais." "Ndak mak, amak ponek nak bonti ya mak." Nah, sesampai di Mekah, kalau wak tengok karena ndak pon awak muku tu kan, wak tengok di internet jarak dari kampung Korn tu, Yaman tu ke Mekah itu lebih dari 1000 kilometer. Dijangki ya mak tu. Jadi dilaksanakanlah mulai rukun haji, tawafnya, lontar jumrohnya, sa'inya dilaksanakan dalam keadaan menggendong amaknya. Jadi ketika tawaf itu, inyo bercita jamaah, "Mak, kini awak di Ka'bah melakukan tawaf." Setelah melakukan tawaf, tanyonglah de amah, Uwais, wang na apa wang Uwais? Yo amak doakan wang, karena di mokako doa makbul. Apa nyen Uwais jawaban? "Mak, jangan doakan le untuk dayan le mak. Doakanlah minta ampun kepada Allah. Nyo kalau Allah ala mengampuni awak mak, sagolo permintaan awak itu akan mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Singkat cerita, berdoa, "Yolah," kata si amaknya, "yolah." Jadi setelah itu digendong amak balik ke negeri Yaman.
Apa kata amaknya? Uwais, dulu ang rindu nak jumpa jo Rasulullah, jo Muhammad. Kini amak ikhlas nak pailah wang ke Madinah tu. Pailah berkunjung ke rumah Rasulullah. Le amak izinnya mak le. Tapi sudah bekok kojo wang balik wang copek balik. Iyalah mak. Bangke liok mak. Dari Yaman ko ke Madinah lebih kurang 1.001 kilometer berjalan kaki. Sampai di situ, sampai ke rumah Rasulullah, diketuk pintu, tek tek tek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab oleh Siti Aisyah. Ditanyanya, sapo ko je Siti Aisyah? Ambo Uwais dari Yaman nak berjumpa sama Rasulullah. Apa yang Siti Aisyah? Wahai Uwais, Rasulullah indak di rumah do. Inyo lagi pergi berperang. Jadi timbullah rasa poneknya Uwais. Lah jauh berjalan ingin berjumpa dengan Rasulullah, ternyata Rasulullah indak ada di rumah. Jadi ketika itu bapola caro jonji jo amak tadi balik copek. Akhirnya yalah baliklah dan ndak apa besok bisa jumpa dengan Rasulullah. Sobin ka Siti Aisyah, wahai Umi, sobin ka Rasulullah, ambo Uwais dari Yaman datang ke rumah Rasulullah ingin berjumpa dengan Rasulullah, tapi tidak sempat berjumpa, ambo balik liok ke Yaman. Ayolah je Siti Aisyah balik liok ke Yaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, awak potong sampai titik kisahnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ama ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi pelajaran bagi awak dari kisah tadi? Jadi ternyata Rasulullah pulang ke rumahnya, sampailah pesan dari Uwais. Wahai Uwais, wahai Rasulullah, tadi Uwais dari Yaman datang ingin berjumpa dengan Rasulullah, tapi dan sobui Rasulullah tidak ada di rumah. Maka Rasulullah ketika berdakwah dengan sahabat-sahabatnya menyampaikan dalam sebuah hadis riwayat Muslim mengatakan, sesungguhnya sebaik-baik tabi'in itu generasi Muslim, generasi Islam yang hidup dalam beragama Islam dan mati dalam keadaan Islam setelah sahabat Nabi dan Rasulullah sudah tiada. Jadi sebaik-baiknya tabi'in itu adalah seorang laki-laki yang bernama Uwais, memiliki amak yang buta lagi lumpuh. Jika kalian berjumpa dengan Uwais, maka mintalah doa kainnya untuk ampunan kalian. Masya Allah. Bayangkan tinggi derajat di baidah Rasulullah. Yang kedua ada hadis mengatakan, dikumpulkan para sahabat, maka Rasulullah mengatakan, suatu saat nanti ada orang yang pindah dari negeri Yaman, topeknya negeri Murad dan Korn, pindahnya ke Madinah, dan kalian jumpa dengan inya, cari yang namanya Uwais. Cari yang namanya Uwais, inya mengidap penyakit sopak. Tentu penyakit sopaknya mak. Penyakit sopak ko penyakit bolang-bolang, ada putih ada hitam. Tapi setelahnya berdoa kepada Allah dengan izin Allah, bota penyakit sopaknya kecuali sebesar dirham yang ada di telapak tangannya. Itu Uwais tu. Kalau inyo bersumpah atas nama Allah, kau abilah kalian binaso. Maka mintalah ke inya untuk didoakan minta ampun kalian ke Allah Ta'ala. Itu pesan Rasulullah kepada sahabat. Nah, singkat cerita,
ternyata memang iyo ada orang yang pindah dari Yaman, dari negeri Korn itu, dicailah de Umar dan Abu Bakar, dicai yang bernama Uwais tadi. Mano yang nama Uwais? Jadi ditunjuk lah iko yang Uwais. Di ketika ditunjuk Uwais, tengok telapak tangan karena Rasulullah lah di bait tando. Ditengok telapak tangan, oh iya tio, ikut tio Uwais. Sesuai dengan pesan Nabi, minta doa kami, minta ampunkan kami kepada Allah. Kata sahabat Nabi. Apa kata Uwais? Indah dan bisa dan rakyat biasa, orang biasa, orang awam dan bisa. Kalau tuan-tuan kau sahabat Nabi, orang yang mulia, yang dokek dengan Nabi, ambo tak pernah jumpa dengan Nabi dong. Ditolak, akhirnya dipasok, akhirnya didoakan oleh si Uwais. Ketika saat itu Abu Bakar dan Umar menawarkan kepada Uwais, uang tinggallah di Madinah dan bayang tompe iko lahan uang ko modal uang hidup. Apakah Uwais menemo? Ndak. Dan nak hidup sederhana judannya, nak hidup condoko judannya. Begitu zuhudnya seorang laki-laki yang bernama Uwais. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi pelajaran dari sekian banyak pelajaran dari kisah Uwais itu, wa ambil soci aja mak, yaitu pengabdiannya terhadap amak inyo. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau awak punya ama yang sedang sakit, ijan pona mengolu Bapak Ibu, sesungguhnya Allah itu membai ladang pahalo bagi awak Bapak Ibu. Dibai ladang pahalo. Memang iyo botu Bapak Ibu. Awak kok kalau membolo orang sakit, apalagi lah payi, lah nak tontu oleh Bapak Ibu, itu memang susah Allahu Rabbi. Banyak permintaannya, bosan awade, tapi ketahuilah bahwa sesungguhnya itu adalah ladang amal yang dibenda Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh apolo kami doang, kami yang tak punya amak leh, ya kan? Kami yang tak punya amaknya, ada yang sedang hidup amaknya, ada yang lah meninggal. Walaupun awak lah tua Bapak Ibu, tapi posisi awak kini sebagai seorang anak. Kalau masih hidup alhamdulillah, kalau mantau wak komai Bapak Ibu, tiba hari baik, bulan baik, terbenam di ufuk barat matahari setelah Ramadan habis, tadongau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pulanglah Bapak Ibu, jongo ama ayah awak du, jongo ama awak du, ama awak dan ayah awak indah meminta piti dari awak do Bapak Ibu, indah meminta harta dari awak do Bapak Ibu, tapi dengan kedatangan awak ke rumahnya do Bapak Ibu, lalewati Bapak Ibu, ikut tengok juga orang pulang kampung, anak indah nampak-nampak menjolang amak jayanya do Bapak Ibu. Ndak meminta harotu sama awak tu, tapi le datang. Bak polo doang, kami sama-sama mantau, beda kampung kami, buat perjanjian Bapak Ibu. Saya tahun niko di siko 3 hari, siko 3 hari mano duk lun. Dijongok, disayangi ama awak, ridallahu wa ridal walidain. Ridho Allah tu kalau takjub kepada redonya kedua orang tua. Minta doa. Awak yang sudah punya anak, segodang apapun, satu apapun anak awak, ndak pernah nampak ada awak godang anak awak. Iya ndak Pak Bu? Tetap ketek jo nampak ada awak.
Kalau kami yang tak punya amak le uang condo apolo tu doakan. Berapa kali awak mendoakan amak jo awak ayah awak sehari semalamnya bapak ibu. Indak tak konang kalau awak yang punya anak ketika diandun berdoakan copek lawang godang jadi orang elok jadi orang kayo bandun tu bapak ibu. Godang lawang nak jadi orang elok lawang nak berdoang tawi. Entah berapa kali gak sehari dia bercium anak awak kan iya tiah. Sampai awak lupa awak gendong anak iya anak sapu kok sampai awak lupa contoh tulut tu amak awak nang kini nyo ndak ada leh lama meninggal berapa kali awak doakan berapa kali awak bacakan Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira berapa kali saya berapa kali awak menginfakkan harta awak untuk amak awak yang anda ada. Dan ketika hari baik bulan baik pulang kampung awak bapak ibu. Tengok sana awak. Jongo umat tua awak. Jangan condo kacang lupa ke kulitnya. Condo apa lo doang kampung kami ndak ada keluarga kami. Jongo umalamu awak. Cai kawan-kawan amak jo ayah awak konang de awak masuk ketek-ketek awak. Indah ada lewang kampung kami dulu tabonam dek gompo. Ya kan? Cai di tompek kampung yang awak tinggal tu orang yang sabayo dengan amak awak. Bai sedekah, wa bai infak kepada inyo. Karena ketika anak Adam itu sudah meninggal kata hadis Rasulullah, maka terputuslah amal ibadahnya kecuali 3 hal. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak yang soleh. Anak yang soleh bagaimana? Yang mendoakan orang tuanya, yang menginfakkan hartanya untuk orang tuanya, yang mengirimkan Al-Fatihah untuk orang tuanya. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu hati-hati awak bapak ibu kalau ndak ada orang tua awak lah. Setiap awak sakit pawi yang tahu ucap apa onde mak sakit pawi dan lah. De apa amak awak taimbau bapak ibu. Onde mak sakit ile amak awak dah ada. Onde mak payah di amak je taimbau. Nyo ungkapan pertama awak kawan bakal bawa awak dulu waktu ketek ama awak yang pertama tau ucap nama amak. Kini ndak ada amak tompek mengadu. Jadi bersyukurlah ama ayah yang punya amak dan ayahnya kini dapat beramal, dapat mengabdi. Peliharalah yang sesempurna mungkin, bololah, mintalah redonya, minta ampunkanlah dosa awak kepada Allah melalui doanya. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang bisa ambo sampaikan untuk mengingatkan kembali bagi awak yang berposisi anak, setua apapun awak, awak pasti punya amak dan ayah. Cuman perbedaannya hari ini mungkin kita sudah tidak punya ibu dan ayah lagi, mungkin masih ada ibu, mungkin ada bapak saja, atau kedua-duanya masih ada. Marilah kita berbuat baik kepada orang tua kita, kita berikan yang terbaik, mudah-mudahan Allah redho terhadap apa yang wak lakukan. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wallahu alam bisawab. Iko ada hadiah dari pengurus sesuai dengan instruksi yang bolun pona mandape. Nah, yang bagi olun pona mandape. Tapi wak bay syarat sampai hitungan 3. Nah, ndak ada yang olun pona dape sampai 3 kali wak hitung wak ben ke orang yang pernah dape. Yang pertama untuk padusi.
Sapo pertanyaannya? Dah. Yang ambo barusan sampaikan tadi kisah siapa? Oke, pernah dapat? Pernah dapat? Anda maju. Nah. Uwais Al-Qarni. Masya Allah, betul ya? Ya. Alhamdulillah ya. Soal yang kedua untuk laki-laki. Yang ulun pernah dapet. Apa yang dikatakan, apa maksud tabiin? Apa yang dinamakan dengan tabiin? Pengertian tabiin. Payah soal tuh. Yang ulun pernah dapet. Ya apa daripada usia bobai soal yang mudah. Selama ambo bendongo tiba di laki-laki yang mudah. Kini yang pedusi yang baik mudah. Kini wak balik yang laki-laki. Karena laki-laki itu yang pintar sebenarnya. Pernah dapet? Coba. Orang yang hidup pada zaman Nabi wafat. Orang yang hidup awak lengkapi ya karena keberaniannya. Jadi tabiin itu generasi Islam yang hidup dengan keadaan Islam, matinya dalam Islam setelah Nabi Muhammad wafat, setelah sahabat. Oke. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ama ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin iko yang ambo bisa dapat sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa banyak belajar lagi, karena ceramah itu kalau menurut kami Bapak Ibu yang paling membosankan adalah konei ceramah. Dalam hidup itu yang paling bosan adalah konei ceramah. Ikut nak ceramah menceramahi ibu, nak mengajari ibu, tapi dalam rangka menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Mengambil ibrahnya. Jadi ambil pelajarannya, mudah-mudahan kita lebih baik ke depannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.